Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan memberi kelepasan bagi orang yang hidup benar. Bacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 dan 21. Demikian saya bacakan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, jika kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ini, di sini menjelaskan mengenai Allah datang untuk memberikan kelepasan dan juga memberikan penghakiman bagi penduduk bumi atau penduduk dunia ini. Tentang kelepasan diberikan untuk orang-orang atau bangsa yang hidup dalam kebenaran, yaitu mereka yang hatinya tetap setia kepada Allah, yang hatinya tetap teguh percaya pada Allah sebagai gunung batu, dengan selalu memiliki hidup yang seperti itu. Artinya bahwa mereka hatinya selalu ingin dekat dengan Tuhan, ingin setia kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang benar adalah orang yang kesukaannya menyebut nama Tuhan, Allah yang kudus, menyebut lewat mulut, lewat hati, dengan pujian, dengan sembahan kepada Dia, menyebut namanya. Kesukaannya juga mengingat Tuhan yang adalah juru selamat. Kita punya Tuhan Yesus sang juru selamat, maka kita mengingat akan pengorbanannya yang sudah menjadi juru selamat bagi kita semuanya. Yang ketiga, orang yang benar adalah ketika siang dan malam merindukan Tuhan, ingin terus dekat kepada Dia. Kemudian juga siang dan malam ingin mencari Tuhan, sebab kita punya pengharapan hanya kepada Allah saja. Tiga hal yang tadi saya sebutkan di atas adalah perintah bagi kita semuanya, terutama adalah bagi seluruh jemaat Gereja Betel Yesus Penuh Salatiga yang saya cintai. Selama bersembunyi, lakukanlah semuanya itu. Istilah bersembunyi dalam tanda kutip di sini adalah selama 2 hari Minggu, yaitu tanggal 22 dan 29 Maret, kita tidak mengadakan ibadah di gereja. Kita masing-masing bersama keluarga di rumah berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah yang kita sedang kerjakan pada hari-hari ini, bersembunyi karena mentaati akan perintah Tuhan. Karena sedang terjadi seperti situasi sekarang ini, dikatakan oleh firman Tuhan, karena Tuhan sedang menjalankan penghakiman untuk penduduk dunia, untuk penduduk bumi ini. Karena apa Tuhan menjalankan penghakiman? Karena kesalahan atau karena dosa-dosa penduduk dunia ini. Ayat 21 tadi saya bacakan lagi. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Itulah yang sedang dikerjakan Tuhan hari-hari ini. Tuhan sedang keluar untuk menjalankan penghakiman bagi penduduk bumi ini.
Ini pun juga merupakan nasihat untuk kita semuanya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang dikumpulkan dalam gerejanya. Jika kita juga berbuat salah, mari kita dengan sukacita mengakuinya, dengan penuh kesadaran mengakuinya, bahwa kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Dengan kita menjalankan hal seperti itu, minta ampun pada Tuhan, maka juga penduduk dunia yang dihakimi oleh Tuhan akan melakukan hal yang sama. Sebab inilah yang dikehendaki Tuhan. Mengapa Tuhan melakukan penghakiman? Tentunya punya tujuan yang sangat baik. Ayat 9 saya bacakan di sini. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Inilah yang merupakan tujuan Tuhan. Mengapa Allah pada saat-saat ini sedang melakukan penghakiman bagi dunia ini, bagi penduduk dunia ini. Sebab apabila engkau datang, dikatakan tadi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ketika Tuhan memberikan perintah supaya manusia melakukan apa yang benar, Tuhan juga memberikan petunjuk-petunjuknya supaya manusia bisa melakukan apa yang benar. Di mana kita bisa menemukan petunjuknya itu? Nah, sekarang mari kita akan membaca dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17. Inilah petunjuk untuk manusia agar hidup dalam kebenaran. Demikian saya bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa, Tuhan kita, Dia memberikan perintah agar dengan teguran-tegurannya, dengan penghakiman yang Dia berikan, manusia berbuat kebenaran, maka ini adalah petunjuknya. Ini adalah yang diperintahkan Tuhan agar manusia kepunyaan Allah ini diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Perbuatan baik kepada Tuhan, juga perbuatan baik kepada sesama manusia kita kerjakan supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah yang merupakan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari terus berbuat kebenaran. Mereka orang-orang yang masih menyimpang, biarlah dengan penghakiman Tuhan mereka sadar dan mereka berbalik kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Sekarang tugas kita adalah mari berdoa, mendoakan mereka, mendoakan keluarga kita yang belum berbalik kepada Tuhan, yang belum setia kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menerima firman Tuhan ini dan kita siap melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang mulia, Allah yang kami ingat, yang kami selalu panggil dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang baik saat ini Bapa. Kami sudah mendengar nasihat firman Tuhan agar kami hidup dalam kebenaran-Mu, supaya kami tidak mengalami penghukuman yang daripada-Mu Tuhan. Namun dengan penduduk dunia mengalami penghukuman daripada-Mu atau penghakiman daripada-Mu, agar mereka hidup dalam kebenaran. Sekarang Tuhan, kami bersatu hati berdoa, menyerahkan semua
saudara kami yang belum bertobat, menyerahkan keluarga kami yang belum mendekat kepadamu, supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan hidup setia, hidup taat, hidup mencari Tuhan, dan hidup menghormati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dan kami serahkan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.